Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman? Kita kembali di pertemuan keempat ini dalam video pembelajaran, khususnya pada mata kuliah Sistem Instrumentasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi pembahasan yang akan kita kaji pada pertemuan keempat ini. Lanjutan dari pertemuan ketiga kemarin yang sudah kita bahas tentang konsep dasar daripada pengukuran. Nah, sekarang kita masuk pada materi jenis-jenis pengukuran. Tentunya Bapak Ibu, teman-teman sudah tahu jenis-jenis pengukuran itu tidak sedikit, apalagi di dunia industri, baik itu di PLN, di perusahaan, dan di tempat-tempat yang lain berkaitan dengan kelistrikan. Jenis-jenis pengukuran ini tidak sedikit jumlahnya. Jadi pengukuran ini sangat banyak. Nah, apa yang saya tampilkan di sini terkait dengan jenis-jenis pengukuran ini hanya sedikit ya. Masih banyak jenis-jenis pengukuran yang ada di industri, namun pada dasarnya dan pada umumnya yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari baik itu di industri adalah pengukuran yang umum ya. Misalnya pengukuran tegangan, pengukuran arus, pengukuran tahanan, pengukuran frekuensi, pengukuran daya, pengukuran tahanan isolasi, ya, pengukuran kapasitor dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi jenis-jenis pengukuran yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Namun pada umumnya kita melakukan pengukuran yang biasa kita istilahnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di industri maupun di PLN. Salah satu contohnya yaitu pengukuran tegangan. Nah, mungkin saya akan membahas hanya sedikit terkait dengan jenis-jenis pengukuran. Tidak membahas secara keseluruhan ya. Nah, baik, yang pertama mungkin pengukuran tegangan. Nah, sebelum kita masuk dalam pengukuran tegangan, tentunya kita harus tahu dulu atau harus mengetahui pengertian daripada tegangan itu sendiri. Nah, tegangan listrik adalah beda potensial listrik antara dua titik. Nah, tegangan listrik ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik di antara kedua titik tersebut. Nah, tegangan listrik tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan dan diukur besarnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat listrik, tegangan listrik itu tidak bisa, tapi bisa kita rasakan. Nah, pada nilai tertentu, tegangan listrik bisa berbahaya bagi manusia. Nah, ini sangat berbahaya bagi manusia. Nah, kejadian terkena tegangan listrik pada manusia sering kita sebut dengan kesetrum. Jadi kalau Bapak Ibu sedang bekerja di industri maupun di PLN, baik itu di rumah, kalau kesetrum, nah itu berarti ada tegangan listrik. Ya, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, tegangan listrik ini berfungsi sebagai tenaga power untuk bisa bekerja. Nah, sebuah rangkaian elektronika membutuhkan tenaga listrik sebagai tenaga penggeraknya. Oleh karena itu, dalam rangkaian, bagian yang menghasilkan tegangan listrik biasanya disebut power supply atau penyuplai tenaga. Itu ya.
berikutnya, pada tegangan listrik, besaran tegangan listrik ini dinyatakan dalam satuan volt dan sering disingkat dengan huruf V. Jadi V saja, ya. Untuk ukuran yang lebih besar bisa menggunakan satuan kilovolt, disingkat kV. Nah, kalau kalian sudah belajar jaringan distribusi, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui yang mana yang dikatakan kilovolt pada jaringan distribusi, tegangan kilovolt. Dan ada yang namanya megavolt, disingkat MV, ya. Ini sekitar 1 juta volt. Sedangkan untuk satuan yang lebih kecil biasanya menggunakan milivolt, disingkat MV. Dan microvolt, ya. Ini untuk besaran tegangan listrik. Nah, simbol daripada tegangan ini dinyatakan dalam V, ditulis dengan huruf besar. Nah, pada beberapa kasus juga ditemui penggunaan simbol E. Tujuannya agar tidak bingung antara V sebagai simbol dan V sebagai satuan. Nah, khusus untuk tegangan DC juga bisa ditulis dengan simbol B, yaitu singkatan dari baterai. Jadi begitu ya, untuk gambaran terkait dengan tegangan listrik. Berikutnya, jenis tegangan. Nah, tentunya dalam pengukuran listrik ini kita melakukan pengukuran tegangan di 2 tegangan. Nah, berdasarkan aliran arusnya, tegangan listrik ini dibagi menjadi 2, yaitu tegangan DC dan tegangan AC. Nah, untuk tegangan DC sendiri merupakan tegangan dengan aliran arus searah atau tegangan rendah, ya. Sedangkan tegangan AC adalah tegangan dengan aliran arus bolak-balik. Nah, masing-masing tegangan ini memiliki fungsi dan aplikasi yang berbeda-beda, tergantung kondisi dan kebutuhan. Nah, terkait dengan pengukuran, jenis-jenis pengukuran, nah, satu jenis pengukuran saja, Pak, terbagi beberapa pengukuran. Misalnya, kita mau melakukan pengukuran tegangan. Pengukuran tegangan ini ada 2, yaitu tegangan DC dan tegangan AC. Tentunya dalam melakukan pengukuran ini berbeda dari cara pengukurannya. Hanya saja biasanya alat ukur yang digunakan itu sama. Nah, itu ya. Tetapi sebelum melakukan pengukuran tegangan, tentunya yang harus kita perhatikan adalah prosedur pengukuran. Jadi sebelum melakukan pengukuran, baik itu pengukuran DC maupun pengukuran AC, kita harus tahu dulu prosedur pengukuran. Nah, tentunya dalam prosedur pengukuran ini yang pertama kita harus perhatikan adalah persiapan pengukuran. Tentunya apa persiapannya? Yang pertama mungkin sebelum mengoperasikan, sebelum pengoperasian dilakukan sesuai fungsinya. Nah, dilakukan dulu persiapan pengukuran untuk mendapatkan hasil pengukuran terbaik. Nah, langkah-langkah persiapan terbaik, ya, salah satu contohnya adalah kalau kita mau mengukur tegangan, saya ambil sampel pengukuran aja, misalnya menggunakan alat ukur, Pak, ya, yang umum, yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di industri maupun di PLN, itu biasa menggunakan multimeter, ya. Jadi menggunakan multimeter. Jadi kalau langkah-langkahnya yang pertama itu adalah atur posisi 0 meter tepat pada harga 0. Jadi di sini ada jarum selektor, ya. Skala jarum 0. Yang kedua adalah putar posisi 0 sehingga menunjuk lurus kanan menunjuk 0. Jadi ini posisinya harus 0. Jadi harus benar-benar 0, Pak, sebelum melakukan pengukuran. Yang ketiga adalah pilih cakupan yang tepat untuk yang diukur.
atur knob pemilih cakupan yang sesuai. Jadi di dalam alat ukur itu saya sebutkan tadi, misalnya kita menggunakan multimeter dalam pengukuran tegangan, di sini ada knob, ya, alat penunjuk mau mengukur ke arah mana. Nah, tetapi perlu kita ketahui, perlu diperhatikan. Dalam menentukan cakupan pengukuran, menentukan ini, ya, pilih cakupan tegangan yang lebih besar daripada nilai yang akan diukur. Sebaiknya gunakan penunjuk masih dalam tingkat yang dapat dipertimbangkan, yaitu 60-80% dari penunjuk maksimum. Maksudnya, kalau misalnya kita mau mengukur tegangan, misalnya tegangan DC, kemudian kita mau mengukur baterai itu kapasitasnya mungkin 2,5, kita harus mengarahkan knob ini ke arah yang lebih besar. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, saya akan perlihatkan dulu. Jadi sebelum kita masuk dalam pengukuran, kita harus tahu dulu persiapan pengukuran yang harus kita lakukan. Tentunya dalam pemilihan alat ukur juga salah satunya. Nah, misalnya begini, saya mau mengukur tegangan. Nah, tentunya memilih alat ukur. Saya mengambil sampel untuk alat ukur tegangan. Sebenarnya itu dalam pengukuran tegangan itu menggunakan voltmeter, ya, menggunakan voltmeter. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita gunakan itu multimeter. Kurang lebih gambar daripada multimeter ini seperti ini, ya. Ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan, baik itu tegangan DC maupun tegangan AC. Jadi panel depan dan bagian-bagian fungsi multimeter ini sudah ditunjukkan. Misalnya ini ada nomor 1, kotak meter. Tentunya saya akan jelaskan fungsi-fungsi daripada kotak-kotak, apa istilahnya, fungsi daripada multimeter ini, ya. Jadi sebelum masuk dalam pengukuran, kita harus tahu dulu prosedur yang akan kita lakukan. Makanya saya tadi katakan bahwa kalau kita mau bahas semua jenis-jenis pengukuran, nah, rasa-rasanya itu tidak cukup. Tetapi yang saya jelaskan ini hanyalah jenis-jenis pengukuran yang biasanya kita temukan dalam keseharian kita, baik itu di industri maupun di PLN, ya, baik itu di dunia kerja di PLN, industri dan perusahaan. Nah, ini saya ambil sampel multimeter untuk melakukan pengukuran tegangan, ya. Di sini ada bagian-bagian daripada multimeter. Nah, yang pertama adalah kotak meter, yang kedua adalah skala, yang ketiga adalah jarum penunjuk, dan yang keempat adalah zero adjusting screw. Yang kelima zero ohm adjusting knob. Ini. Kemudian 6 lubang kutub positif. Ketujuh saklar pemilih. Dan yang kedelapan lubang kutub negatif. Berikutnya adalah test light negatif dan test light positif. Nah, tentunya ini bagian-bagian ini ada masing-masing fungsinya, ya, memiliki fungsi masing-masing. Jadi pada panel depan multimeter mempunyai beberapa komponen yang berfungsi sebagai pengatur. Nah, pengaturan dilakukan untuk mendapatkan fungsi yang sesuai serta hasil pengukuran yang optimal akurat. Jadi
Jadi di samping sebagai komponen pengatur juga terdapat beberapa informasi penting berkaitan dengan parameter alat ukur seperti sensitivitas meter, cara pemasangan yang sesuai, besaran-besaran yang dapat diukur, sehingga saya memberikan contoh multimeter Sanwa ini dan bagian-bagiannya karena mencakup beberapa parameter instrumen pengukuran yang kita lakukan. Seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya di pertemuan ketiga. Nah, misalnya nomor 1 ada namanya kotak meter, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu meter cover. Nah, kotak meter ini merupakan cangkang bodi multimeter. Kotak ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter. Kotak meter ini umumnya terbuat dari bahan plastik. Nah, pada beberapa model multimeter, kotak meter ini ada yang terbungkus dengan bahan karet untuk mencegah slip dan licin saat digunakan. Nah, yang kedua mungkin ada namanya skala. Skala ini berfungsi sebagai skala nilai pembaca meter. Nah, pada papan skala terdapat nilai-nilai pembacaan untuk masing-masing skala. Nilai pengukuran. Nah, seperti misalnya untuk nilai pengukuran tahanan, nilai pengukuran tegangan AC, nilai pengukuran tegangan DC, atau untuk nilai pengukuran arus listrik. Jadi multimeter ini memiliki beberapa parameter instrumen pengukuran ya. Yang ketiga ada namanya jarum penunjuk meter atau knife edge pointer. Nah, jarum penunjuk meter ini berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. Nah, pada multimeter analog kerap ditambahkan sebuah cermin pada papan skala agar pembacaan pada jarum penunjuk meter ini menjadi lebih akurat. Jadi tadi itu salah satu contoh multimeter analog ya. Kemudian ada namanya zero adjusting screw. Ini adalah sekrup pengatur kedudukan jarum penunjuk. Berikutnya adalah zero ohm adjusting knob. Nah, ini adalah tombol pengatur kedudukan dan posisi jarum penunjuk pada posisi 0 untuk pengukuran ohm. Berikutnya ada lubang kutub positif. Nah, lubang kutub positif ini adalah tempat untuk memasang tes LED positif, yaitu kabel probe yang berwarna merah. Jadi silakan nanti di pause-pause aja untuk melihat yang mana lubang kutub positif ya. Yang mana kabel probe yang berwarna merah. Nah, yang ketujuh adalah saklar pemilih. Saklar pemilih ini adalah range selector switch, adalah komponen multimeter yang berfungsi untuk memilih macam atau tingkat pengukuran sesuai dengan kebutuhan saat pengukuran. Jadi ini saklar pemilih ini digunakan kalau misalnya tadi saya katakan dalam pengukuran tegangan kita tunjukkan ke arah volt atau tegangan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, baik itu pengukuran DC maupun pengukuran AC. Yang kedelapan ada namanya lubang kutub negatif. Nah, lubang kutub negatif ini adalah tempat untuk memasang tes LED negatif, yaitu kabel probe yang berwarna hitam. Yang kesembilan adalah tes LED negatif. Tes LED negatif ini adalah kabel probe multimeter berwarna hitam yang mengindikasikan positif negatif. Dan yang terakhir adalah tes LED positif. Itu ya. Jadi semua ini 10 ini sudah ditunjukkan di sini. Silakan nanti diperhatikan yang mana itu skala dan apa itu maksudnya skala. Kemudian ini ada tes LED ya. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur tegangan. Mungkin cukup sekian dulu terkait dengan penjelasan pengukuran. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan pengukuran AC dan DC ya.
Nah, untuk jenis-jenis pengukuran ini silakan Bapak Ibu mencari referensi yang lain. Banyak referensi yang bisa kita gunakan terkait dengan jenis-jenis pengukuran. Ya, jadi tidak sedikit jenis-jenis pengukuran yang ada pada instrumen listrik atau sistem instrumen. Untuk itu, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.